Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat oleh Sri Wilujeng, offering A21 PGSD UM, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rizal Ramadhan SPD MPD, mata kuliah PAI. Materi pembelajaran bab 12 tentang jihad, radikalisme umat beragama, dan moderat Islam. Pengertian jihad. Secara bahasa, lafaz jihad berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata jahada, artinya sungguh-sungguh. Makna jihad secara istilah sangat luas, mulai dari berjuang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakwah, perang melawan kaum kafir, hingga berjuang mencari nafkah untuk keluarga. Landasan jihad ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 6. Barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Yang kedua, hadis dari Abdullah radhiyallahu anhu. Ia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, sholat tepat pada waktunya. Kemudian ia bertanya lagi, lalu apa? Rasul SAW kembali menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu apa? Lanjut Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi SAW menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, ijtihad ulama. Hukum jihad adalah fardhu kifayah. Artinya, jika jihad telah dilakukan oleh orang yang memenuhi persyaratan, maka gugurlah kewajiban orang yang menunaikan dan segenap muslimin lainnya. Misalnya, belajar ilmu tafsir. Hukum jihad adalah fardhu ain. Jika pemimpin umat Islam telah memaklumkan mobilisasi umum bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan jihad dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Misalnya, pada saat umat Islam merasa terhalangi untuk melaksanakan rukun Islam dan terusik kedaulatan bangsa dan negaranya, maka mereka diperintahkan untuk berjihad, berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam jihad ada 3. Yang pertama, jihad memerangi musuh secara nyata. Dapat ditemukan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 52, yang artinya, maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan jihad yang besar. Jihad seperti ini bisa dilakukan dengan kekuatan atau kekuasaan, lisan, dan hati atau niat. Yang kedua, jihad melawan setan. Setan merupakan musuh yang harus ditundukkan terlebih dahulu sebelum melawan musuh berjenis manusia. Dalam melancarkan serangannya terhadap manusia, setan menggunakan 2 senjata, yaitu subhat dan syahwat. 2 hal ini hanya dapat ditangkal dengan ilmu dan sabar. Yang ketiga, jihad melawan nafsu. Menundukkan hawa nafsu dengan cara mempelajari petunjuk dan sunnah Rasul, mengamalkan semua apa yang dia ilmui secara ikhlas karena Allah, berusaha mendakwakan apa yang telah diilmui dan diamalkannya, bersabar atas rintangan dan hambatan yang dijumpai ketika mempelajari ilmu agama ini, ketika mengamalkan serta mendakwahkannya. Pengertian radikalisme. Kata radikalisme berasal dari kata radikal yang berarti dasar atau sesuatu yang fundamental. Menurut istilah,
Radikalisme berarti pembaruan atau perubahan sosial dan politik yang drastis. Dengan demikian, radikalisme umat beragama adalah paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrim. Latar belakang radikalisme umat beragama ada dua. Yang pertama, latar belakang umum. Latar belakang yang bersifat umum adalah bahwa di lingkungan umat beragama, apapun jenis agamanya, selalu terdapat kelompok fundamentalis, minoritas, militan, ekstrim, dan radikal. Yang kedua, latar belakang khusus. Beberapa di antaranya: 1. Pengertian seseorang terhadap agama yang tidak tepat. 2. Agama digunakan sebagai pembenar tanpa mengakui eksistensi agama lain. 3. Adanya penindasan, ketidakadilan, dan marginalisasi sehingga melahirkan gerakan perlawanan. Bentuk-bentuk radikalisme umat beragama ada 6. Antara lain: 1. Aksi teror, 2. Bom bunuh diri, 3. Saling menyerang, 4. Aksi kekerasan, 5. Intimidasi, 6. Perlawanan terhadap pemerintahnya. Dampak radikalisme umat beragama antara lain: menimbulkan konflik dan peperangan, melahirkan beragam penderitaan dan nestapa, menimbulkan keresahan dan ketakutan pada masyarakat, mengakibatkan turunnya citra bangsa, negara, bahkan agama. Upaya menanggulangi radikalisme umat beragama: 1. Mengurangi dan menghapuskan kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan di tingkat regional, nasional, dan internasional. 2. Reorientasi pemahaman agama yang tekstual, rigid, dan sempit menjadi pemahaman yang kontekstual, fleksibel, dan terbuka. Moderat Islam. Kata moderat merupakan sikap yang selalu menghindari perilaku yang berlebih-lebihan dan cenderung ke arah pengambilan sikap dengan menggunakan jalan tengah. Kata Muslim di Indonesia pada dasarnya adalah moderat dan toleran karena latar belakang masuknya Islam ke Indonesia yang damai lewat para pedagang Gujarat dan Arab. Padahal saat itu penduduk Indonesia sudah memiliki keyakinan dan kepercayaan tertentu seperti Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.